Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Pemirsa, kematian diplomat muda Arya Daru masih menyisakan sejumlah misteri. Dari pihak kepolisian menyatakan bahwa penyebab kematian korban adalah karena bunuh diri. Namun di sisi lain pihak keluarga menyatakan bahwa ada sejumlah kejanggalan-kejanggalan. Mulai dari telepon genggam dari korban yang sempat dinyatakan hilang namun ternyata aktif kembali, hingga pertemuan korban dengan dua orang misterius. Pertanyaannya kemudian, akankah kasus ini kembali dibuka? Kami akan hadirkan bersama sejumlah narasumber. Saya Windy Wellingtonia. Dan saya Tiara Haraha, pemirsa. Selain itu kami juga akan hadirkan informasi dan pembahasannya untuk Anda, di mana penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer pada tanggal 20 Agustus 2025 lalu ini tentunya mengejutkan banyak pihak. Dan kita ketahui bersama pemirsa bahwa KPK ini sebelumnya juga tengah mengusut kasus dugaan pemerasan rencana penggunaan tenaga kerja asing yang kemudian ini masih terus bergulir dan melibatkan 8 orang tersangka. Pertanyaannya, dengan dua kasus serupa yang kemudian ini berada di tubuh Kementerian Ketenagakerjaan, akankah kedepannya KPK ini juga akan menetapkan tersangka lain yang memiliki peran yang sama dengan Noel? Seluruhnya akan kami bahas di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa, untuk Anda. Kita ke berita yang pertama, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat negara di Istana Negara. Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga melantik duta besar luar biasa dan berkuasa penuh yang akan mewakili Indonesia di berbagai negara. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin pengucapan sumpah dan pelantikan sejumlah pejabat tinggi negara di Istana Negara, Jakarta pada Senin pagi. Mereka yang dilantik diantaranya Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Soeharto, Kepala dan Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa Didit Herdiawan dan Suhajar Diantoro, dan Kepala Badan Industri Mineral Brian Yuliarto. Prabowo juga melantik Kepala Badan Narkotika Nasional Irjen Suyudi Aryo Seto, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT Komjen Edi Hartono. Dalam kesempatan yang sama, pemirsa, Presiden juga melantik 8 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh yang akan mewakili Indonesia di berbagai negara. Pelantikan pejabat negara dan duta besar ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara dan perwakilan diplomatik. Presiden Prabowo Subianto memberikan tanda kehormatan kepada 141 warga negara Indonesia dalam upacara penganugerahan Tanda Kehormatan Republik Indonesia di Istana Negara, Jakarta. Sejumlah nama yang menerima tanda kehormatan dari Presiden mulai dari Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih mulai dari Menko Infrastruktur AHY, Menteri Luar Negeri Sugiono, Mensos Gus Ipul hingga Seskap Letkol Teddy Indra Wijaya. Para penerima penghargaan tahun ini terdiri dari budayawan, politisi, pejuang lingkungan, pejuang kesehatan, kesenian, olahraga, hingga tokoh-tokoh yang mengabdi di daerah 3T yaitu tertinggal, terdepan, dan terluar. Presiden juga memimpin penarikan sumpah janji jabatan Wakil Ketua MA Bidang Yudisial Soeharto, Kepala Badan Narkotika Nasional Irjen Pol Suyudi Aryo Seto, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Irjen Pol Edi Hartono, dan dalam kesempatan ini Presiden turut melantik Kepala dan Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa, serta 8 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Penganugerahan Tanda Kehormatan Republik Indonesia oleh Presiden Republik Indonesia. Pemirsa, polisi kembali menangkap 4 aktor intelektual di balik kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang atau Kacab Bank BUMN Ilham Pradipta. Keempat pelaku ditangkap di 2 lokasi yang berbeda, yaitu di Solo dan Jakarta. Ya, aksi kejar-kejaran terjadi antara polisi dan para pelaku di Jalan Slamet Riyadi, Solo, Jawa Tengah. Pelarian pelaku terhenti setelah mobil pelaku dihentikan petugas. Dalam penangkapan ini, pemirsa, 3 pelaku berinisial DJ, YH, dan AA berhasil ditangkap.
Mereka kemudian dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut di Polda Metro Jaya. Selain di Solo, Jawa Tengah, polisi juga menangkap satu pelaku lainnya berinisial C di wilayah Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Saat ini, para pelaku tengah menjalani pemeriksaan untuk digali mengenai kronologi dan motif pembunuhan. Sebelumnya, polisi juga telah menangkap 4 pelaku eksekutor penculikan pada pekan lalu, pemirsa, dan kini total sudah 8 orang ditangkap yang terlibat dalam tewasnya Ilham Pradipta. Ahli forensik digital Rismond Sianipar kembali menjalani pemeriksaan sebagai terlapor kasus tudingan ijazah palsu milik Joko Widodo di Polda Metro Jaya. Rismond mendatangi gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya untuk memenuhi panggilan pemeriksaan lanjutan terkait statusnya sebagai terlapor dalam laporan dugaan penyebaran informasi palsu mengenai ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Dalam pemeriksaan kali ini, Rismond mengaku tidak mempersiapkan apapun karena merupakan pemeriksaan lanjutan yang belum selesai pada pekan lalu. BAP kali ini difokuskan pada pendalaman keterangan tersebut. Dan untuk mengetahui bagaimana jalannya pemeriksaan lanjutan Rismond Sianipar, kami langsung sapa rekan kami di Polda Metro Jaya. Sudah ada Putri Lestari. Silakan Putri. Itu sudah berlalang buahnya di pengadilan tidak. Ya baik, sekarang saya sudah berada di Polda Metro Jaya dan memang benar sekali Ahli Rismond kembali dipanggil atas dugaan tuduhan Republik Indonesia yakni Joko Widodo, di mana memang tadi ia datang ke Polda Metro Jaya pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat tadi pagi dan baru saja selesai untuk melakukan pemeriksaan. Tadi Rismond Sianipar didampingi oleh satu kuasa hukumnya, maksud kami dengan kuasa hukumnya, dan juga tadi ia diperiksa bersamaan dengan satu orang lainnya yakni seorang jurnalis mempunyai akun YouTube podcast yang ada. Lalu juga tadi memang Rismond juga diperiksa ini, ia berkata bahwa tadi ia tidak mempersiapkan apa-apa mengenai pemeriksaan hari ini, dan juga tadi Roy Suryo juga sempat datang walaupun tidak datang bersamaan dengan Rismond Sianipar, dan ia di sana datang ke Polda Metro Jaya ini menunjukkan support kepada rekannya yakni Rismond Sianipar. Dan juga memang kedatangan Rismond Sianipar hari ini, pemeriksaan tadi berlangsung kurang lebih dari jam 10 pagi hingga jam 6 sore tadi, dan memang sekarang Rismond Sianipar ini sedang melakukan doorstop bersama dengan para media, dan ia menyebutkan bahwa apa saja yang dijelaskan pada saat pemeriksaan tadi seperti metode penelitian dan juga apa saja hal-hal penting yang tadi dilakukan di dalam. Dan ia juga sempat tadi memberikan informasi mengenai beberapa pertanyaan yang memang sebelumnya masih belum sempat diberikan atau dijawab pada pemeriksaan yang lalu. Dan memang kasus ini bermula dari laporan sejumlah pihak yang menilai pernyataan Rismond Sianipar soal dugaan ijazah palsu Jokowi yang menyesatkan dan juga merugikan. Hingga kini polisi masih mengumpulkan keterangan dari berbagai pihak termasuk saksi ahli dan juga terlapor. Demikian yang dapat saya sampaikan dari Polda Metro Jaya. Demikian kembali ke studio. Baik, terima kasih Putri Lestari melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Selamat bertugas kembali. Kami ke informasi lainnya untuk Anda pemirsa. Aksi unjuk rasa mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kota Mataram di kantor Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat berlangsung ricuh. Massa yang menuntut pengusutan dana siluman yang melibatkan oknum anggota DPRD dan Gubernur NTB ini. Kericuhan terjadi saat puluhan massa mahasiswa yang membakar ban bekas di gerbang masuk kantor kejaksaan dipadamkan petugas karena khawatir membahayakan. Massa marah sehingga terlibat kericuhan dengan aparat. Dalam aksinya, massa menuntut kejaksaan mengungkap dugaan dana siluman dalam program pokok pikiran anggota DPRD NTB yang diduga melibatkan sejumlah anggota termasuk anggota fraksi P3 Marga Harun dan Ruhaiman. Kedua anggota dewan ini disinyalir mengetahui betul aliran dana ini ke kantong oknum 39 anggota DPRD.
Bahkan sebagian anggota dewan yang menerima sudah mengembalikannya. Masa juga meminta kepada kejaksaan untuk memeriksa Gubernur NTB karena disinyalir mengetahui pergeseran anggaran siluman tersebut. Mereka mengancam akan kembali datang ke kantor kejaksaan untuk memantau proses hukum kasus ini. Aparat penegak hukum sudah diatur di undang-undang kawan-kawan. NTB itu tahu, jangan diam diri dan mencari posisi aman untuk mencari hitam. Pemirsa, aksi demonstrasi di kawasan DPR Senayan, Jakarta memanas pada Senin sore. Kami akan hadirkan bagaimana perkembangan terbarunya dan juga informasinya selengkapnya sesaat lagi. Pemirsa, aksi demonstrasi di kawasan DPR Senayan, Jakarta memanas pada Senin sore. Massa sekitar flyover Selipi Pejompongan memblokade jalur komuter lain antara stasiun Tanah Abang dan Palmerah. Sejumlah pendemo terlihat berdiri di tengah perlintasan rel kereta api. Terlihat pula massa membakar ban di bawah flyover Selipi. Api dan kepulan asap hitam membumbung tinggi. Kepolisian pun beberapa kali menembakkan gas air mata untuk memukul mundur para pendemo. Namun massa membalas tembakan dengan melempar batu ke arah petugas. Akibat peristiwa ini, perjalanan KRL dan arus lalu lintas kendaraan menjadi terganggu. Unjuk rasa di depan gedung DPR RI berlangsung sejak pagi hari dan unjuk rasa berujung bentrokan sejak Senin siang. Dan bagaimana kondisi di depan gedung DPR RI? Langsung saja kita tanyakan kepada rekan Faisal Rinaldi. Silakan Faisal. Ya, Windy dan juga pemirsa, untuk situasi saat ini kami berada di belakang gedung DPR RI Senayan Jakarta atau di gedung Gerbang Pancasila, di mana untuk saat ini situasinya di sini bahwa sudah disterilkan karena masa aksi seluruhnya sudah dipukul mundur ke beberapa titik. Untuk titik yang pertama yang kami pantau sejak sore tadi, Windy, ada di kawasan Palmerah begitu, di mana tadi daripada masa aksi sempat melemparkan botol kaca, kemudian juga melempar batu ataupun petasan ke arah petugas kepolisian yang membuat pihak kepolisian dengan terpaksa menembakkan gas air mata untuk bisa memukul mundur masa aksi yang melakukan bentrok pada polisian yang tadinya sempat dilakukan aksi unjuk rasa atau aksi demonstrasi sejak pagi tadi, namun pada siang hari tadi berujung bentrok. Dan juga informasi yang kami dapatkan, Windy dan juga pemirsa, bahwa hingga saat ini bentrokan ini masih terjadi antara pihak kepolisian dan juga massa aksi yang berada di kawasan Pejompongan ke arah Ben Hill. Untuk saat ini memang bentrok ini masih terjadi lantaran massa aksi masih terus melempar batu atau botol kaca ataupun petasan ke arah pihak kepolisian. Dan untuk di titik lainnya yang tadi siang juga ditutup dari arah Senayan Park atau menuju ke arah Gatot Subroto, sejak siang tadi sudah ditutup oleh pihak kepolisian untuk mencegah hal-hal yang memang tidak diinginkan, karena sejak siang tadi bentrok ini sudah terjadi antara massa aksi dan juga pihak kepolisian. Kemudian informasi yang kami dapatkan pula, Windy dan juga pemirsa, bahwa untuk saat ini di area tempat kami melaporkan saat ini atau di gedung atau di Gerbang Pancasila maksud kami, hingga saat ini pihak kepolisian masih terus berjaga di sini untuk bisa mengamankan gedung DPR RI Senayan Jakarta dari massa aksi yang sejak siang tadi sudah memanas aksinya dan juga sudah melakukan bentrok kepada pihak kepolisian. Dan untuk beberapa tuntutan juga tadi sejak pagi tadi juga sudah disampaikan oleh massa aksi. Ada sejumlah tuntutan yang disampaikan dalam orasi, di mana diantaranya adalah massa aksi ini menuntut penghapusan tunjangan DPR RI yang dinilai terlalu tinggi, dan juga ada sejumlah tuntutan lainnya seperti misalkan RUU perampasan aset segera disahkan. Kemudian juga pembubaran DPR ini juga disampaikan oleh massa aksi melalui orasi yang sudah disampaikan sejak pagi tadi. Nah, untuk aksi pada hari ini 25 Agustus 2025 tadi sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, kericuhan ini sudah mulai terjadi. Massa aksi mulai melempari batu ke arah ke pihak kepolisian dan pihak kepolisian ini terpaksa untuk memukul mundur dan juga menembakkan gas air mata ke arah massa aksi tersebut.
Untuk saat ini kami mantau di arah Asia Afrika, hingga saat ini pihak kepolisian juga masih berjaga di area sana untuk bisa memukul mundur atau memastikan area daripada Senayan dan juga DPR RI ini bisa segera steril. Demikian Widi, kami kembalikan ke Anda di studio. Baik, tentu kita harapkan situasi di sana segera kondusif. Terima kasih atas laporan Anda, Faisal Rinaldi, langsung dari depan gedung DPR Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Immanuel Ebenezer alias Noel mendorehkan noda di pemerintahan Prabowo Gibran. Sebagai wakil menteri, Noel semestinya ada di barisan depan melawan korupsi. Namun, ia justru masuk pusaran praktik haram yang sudah menahun ada di Kementerian Tenaga Kerja. Selengkapnya dalam ulas utas ladang rente proyek buruh. Pemerintah yang saya pimpin bertekad untuk berusaha menghilangkan korupsi dari bumi Indonesia. Saya rela, saya siap, saya ikhlas mati untuk bangsa dan rakyat saya. Peringatan keras Presiden Prabowo Subianto untuk melawan korupsi rupanya tak diindahkan oleh seluruh jajaran kabinetnya. Immanuel Ebenezer alias Noel yang baru 10 bulan dilantik sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan menjadi yang pertama menorehkan noda di pemerintahan Prabowo Gibran. Noel kena ciduk Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Pertama, saya meminta maaf kepada Presiden Pak Prabowo. Kedua, saya minta maaf kepada anak dan istri saya. Ketiga, saya minta maaf terhadap rakyat Indonesia. Noel resmi ditetapkan sebagai tersangka bersama 10 orang lainnya. KPK menjerat Noel CS dengan dugaan pemerasan terkait sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja K3. Sertifikasi yang semestinya menjamin keselamatan buruh justru disulap oleh Noel dan anak buahnya menjadi ladang rente. Biaya sertifikasi buruh bengkak berkali-kali lipat dari yang semestinya hanya Rp275.000 menjadi Rp6 juta. Ironinya, ketika kegiatan tangkap tangan, KPK mengungkap bahwa dari tarif sertifikasi K3 yang sebesar Rp275.000, tapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa para pekerja atau buruh harus mengeluarkan biaya hingga Rp6 juta karena adanya tindak pemerasan dengan modus memperlambat, mempersulit, atau bahkan tidak memproses permohonan pembuatan sertifikasi K3 yang tidak membayar lebih tersebut. Kasus yang menjerat Noel menjadi perhatian publik lantaran ketua relawan Jokowi Mania itu selama ini dikenal vokal terhadap masalah-masalah korupsi. Ia juga pernah lantang menyerukan hukuman mati bagi koruptor. Saya bicara tentang hukuman mati itu sendiri. Kenapa? Udah terlalu akumulatif dan muak. Apa yang bisa dipercaya di Republik ini? Penegak hukum juga nggak bisa dipercaya. Pejabatnya apalagi? Ironisnya, bukannya melawan praktik korupsi yang ada di depan matanya, Noel justru ikut bermain dalam pusaran kotor yang diduga kuat telah berlangsung sejak tahun 2019 itu. Pemerasan itu melibatkan beberapa pejabat di Kemenaker yang ada di bawah wakil menteri. Dari peran IIG itu adalah dia tahu dan membiarkan, bahkan kemudian meminta. Gitu. Jadi artinya itu proses yang dilakukan oleh para tersangka ini bisa dikatakan sepengetahuan itu oleh IIG. Semua pihak merasakan sebuah keprihatinan di saat pengurusan tenaga kerja harusnya dipermudah, tapi kemudian ada sekelompok pejabat
yang justru memanfaatkan, mengetahui, membiarkan, bahkan menikmati dan menerima ya uang yang berasal dari pihak-pihak tenaga kerja perusahaan yang kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi. Ya, Noel seperti terbuai oleh kenikmatan harta yang mengalir deras dari hasil beberas kaum buruh. Baru 2 bulan duduk di kursi wakil menteri, Noel sudah mendapat jatah 3 miliar rupiah. Begitu pula pelaku lainnya, ada yang mendapatkan setoran 50 juta setiap pekan. Noel juga diketahui menerima 1 unit sepeda motor mewah merek Ducati. Sejumlah uang tersebut mengalir kepada pihak penyelenggara negara, yaitu IEG, sebesar 3 miliar pada bulan Desember 2024. Kemudian FAH dan HR sebesar 50 juta per minggu. HS lebih dari 1,5 miliar selama kurun waktu 2021 sampai dengan 2024, serta CFA berupa 1 unit kendaraan roda 4. Terungkapnya kasus pemberasan yang menjerat Noel dan jajarannya tentu menjadi alarm bagi Kementerian Ketenagakerjaan untuk membongkar semua yang terkait perizinan maupun sertifikasi. Jangan sampai ada lagi celah untuk praktik-praktik yang ujungnya bisa melumpuhkan perekonomian di negeri ini. Dibenahi semuanya, celah-celahnya yang membuat selalu terjadi seperti ini itu bagaimana? Apakah memang pengusaha-pengusahanya itu yang memang nakal, ataukah memang mereka jadi nakal karena justru pejabat-pejabatnya yang korup? Nah ini yang sekarang berkembang kan itu adalah penyuapan, pemerasan perusahaan-perusahaan yang dia perusahaan bagus, tetapi kalau akan mendapatkan satu sertifikasi perizinan untuk usahanya, padahal kita sedang menggerakkan ekonomi kan. Sebenarnya mereka ini yang menghambat perekonomian, mereka ini yang pejabat-pejabat seperti inilah yang membuat banyak perusahaan gulung tikar, kemudian PHK dan sebagainya. Pemerintah harus segera melakukan perbaikan tata kelola dengan menghilangkan setiap aturan yang membuka peluang terjadinya pungutan liar, termasuk aturan soal sertifikasi K3 yang nyatanya telah bertahun-tahun menjadi ladang pemerasan kaum buruh. Hal-hal yang sebenarnya itu menuju pungutan liar itu dihapuskan aja semua. Toh nanti pengusaha manapun kan kalau dia jelek dalam K3, dia bisa dituntut buruhnya. Jadi perbaikan tata kelola inilah yang gampang dari mana? Kita transparan, hal-hal yang sifatnya izin itu kita semakin kurangi hanya untuk pemberitahuan kayak di luar negeri. Gitu. Mana ada keselamatan kesehatan kerja di luar negeri yang menjadi izin itu. Mereka karena sudah standar bagus juga. Gitu. Nah, kita arahkan ke sana, regulator itu memaksa orang-orang baik, melakukan usaha baik, kita hanya sebagai tukang semprit, harusnya kan begitu. Sertifikasi K3 semestinya menjadi langkah penting demi meningkatkan produktivitas para pekerja. Namun di balik tujuan mulia itu ada ulah serakah para oknum pejabat seperti Immanuel Ebenezer dan anak buahnya ini. Kendaraan-kendaraan yang disita lembaga anti rasuah ini pun menjadi bukti dari sebagian hasil ketamakan mereka merampas uang buruh. Keluarga diplomat muda Arya Daru menemukan adanya banyak kejanggalan-kejanggalan dalam kasus kematian dari Arya Daru. Kami akan membahasnya. Apakah kasus ini akan kembali dibuka bersama sejumlah narasumber sesaat lagi. Kami mohon dengan rendah hati dan kami mohon sebetulnya, kami mohon Bapak bisa menginstruksikan, bisa menyampaikan kepada Kapolri, kepada Panglima TNI, kepada Menteri Luar Negeri.
Kematian Arya Daru Pangayunan, diplomat muda Kementerian Luar Negeri pada 8 Juli 2025 masih menyisakan misteri bagi keluarga. Keluarga menyebut sejumlah kejanggalan dalam kematian Arya yang disebut kepolisian sebagai bunuh diri dan tanpa keterlibatan pihak lain. Keluarga bersikukuh jika Arya Daru tidak bunuh diri sebagai bentuk tekanan psikologis maupun penyakit yang dideritanya. Bahkan hubungan Arya dan keluarga disebut sangat harmonis jelang keberangkatan ke Finlandia. Pihak keluarga juga menyoroti sejumlah kejanggalan penyelidikan kepolisian, seperti sosok 2 orang yang diketahui bertemu almarhum beberapa jam sebelum korban tewas dan tidak didalami lebih lanjut. Belum lagi mengenai ponsel korban yang hilang, namun sempat aktif beberapa hari usai korban tewas dan mengakses media sosial dan aplikasi pesan milik Arya. Keluarga juga mempertanyakan sikap penjaga kos yang berbeda dengan apa yang disampaikan istri Arya, Pita Meta Ayu, selama proses mencari tahu keberadaan Arya di tanggal 7 Juli malam. Apakah sederet keberatan keluarga ini akan membuat Polda Metro Jaya membuka kembali penyelidikan kasus kematian Arya? Akankah ada bukti baru yang mengarah pada terbukanya tabir kematian sang diplomat? Ya, itu tadi pertanyaannya pemirsa, apakah kasus ini dapat dibuka kembali? Akan kami bahas bersama sejumlah narasumber yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Sudah ada Pak Dwi Librianto yang merupakan kuasa hukum dari istri korban. Selamat malam Pak Dwi. Malam, Mbak. Terima kasih ya sudah hadir bersama kami. Terima kasih. Hadir pula bersama kami Pak Firman Wijaya yang merupakan Ketua Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi. Selamat malam, Pak Firman, sehat selalu. Sama-sama, sehat selalu. Ya, dan telah terhubung bersama kami Pak Hoirul Anam selaku anggota Kompolnas. Selamat malam Pak Anam. Selamat malam semuanya, apa kabar? Sehat selalu. Ya, sehat selalu Pak Anam. Langsung saja kita mulai perbincangan dari Pak Dwi. Kami ingin mengetahui ini artinya apakah dari istri korban benar-benar ragu bahwa kasus ini adalah bunuh diri, Pak Dwi? Kami dari pihak keluarga memberikan kuasa kepada kami, intinya adalah mempertanyakan apakah almarhum itu meninggal dengan bunuh diri atau mengakhiri hidupnya dengan cara seperti ini. Itu yang terutama karena yang paling pokok seorang yang dapat posting di Finlandia, mungkin di Depu tahu bahwa itu daerah yang prestis bagi seorang diplomat. Itu suasananya memang sedang bergembira, senang semua. Jadi pihak keluarga sudah sangat bergembira, bahkan istrinya sudah mempersiapkan semuanya, kendaraan beberapa sudah dijual, lalu anaknya sudah diberhentikan dari sekolah untuk pindah ke Jadi sudah bersiap. Bahkan kedua orang tuanya, baik orang tuanya Daru maupun orang tuanya istrinya, itu sudah disiapkan paspor diplomatnya yang suatu waktu bisa berkunjung ke sana. Jadi mereka sudah ini, bahkan pada hari tanggal 7 Juli itu tiket dibeli. 7 Juli itu siang itu tiket dibeli, sudah selesai hari sehari sebelumnya ya. Hari 7 Juli dan visa tanggal 7 Juli sudah keluar. Visa sudah keluar. Jadi mereka bukan gembira lagi, senang sekali gitu loh bahwa ini sudah dalam proses, tinggal mengurus teknisnya untuk berangkat rencana tanggal 31 Juli. Itu. Jadi memang benar-benar tiba-tiba kejadian ini ya mereka sangat shock. Iya. Sangat shock dan diakhiri dengan kondisi seperti itu ya, isinya sampai sekarang masih shock. Ya, kami paham betul bahwa ini memang merupakan sebuah tragedi apalagi untuk keluarga. Pak Anam, ini menjawab kesangsian dari pihak keluarga seperti apa Pak Anam? Iya, kalau dari pihak keluarga apa yang disampaikan oleh Pak Dwi tadi, ya memang demikian, yang disampaikan ke kami juga demikian. Bahkan kalau dalam konteks persiapan keberangkatan ada pembicaraan kalau waktunya pas mau berkunjung, ada pembicaraan destinasi wisata dan sebagainya. Gitu. Tapi itu kan peristiwa yang memang sebelumnya. Nah, sepanjang yang kami dapatkan ceritanya, termasuk kami juga ngecek kinerjanya kepolisian, cerita-cerita itu juga ditelusurin. Termasuk juga utuh komunikasi WA antara istri
dengan almarhum gitu ya, dari tanggal 7 sampai tanggal 8 itu cukup lengkap. Nah, kami juga telusurin itu, termasuk juga komunikasi istri dengan penjaga kosan. Itu juga kami telusurin lah, itu yang jadi pegangan untuk mengukur apakah kinerjanya kepolisian sampai mengarah ke sana. Iya. Ternyata setelah kami dapat informasinya, ya banyak hal yang mereka lakukan. Ya soal CCTV itu utuh tanggal 7 sampai tanggal 8. Komunikasi juga begitu, termasuk juga di Deplu dan sebagainya, seperti yang diumumkan di publik waktu preskon. Termasuk juga amplop coklat. Nah, ini mumpung ada Pak Dwi, jadi kami Kompolnas tidak pernah nerima amplop coklatnya. Kami dikasih tahu, dikasih fotonya, terus kami ngobrol siapa yang membuka amplopnya, siapa yang nerima. Habis itu kami sarankan untuk diberikan kepada Polda Metro Jaya. Nah, waktu diberikan itu tanggal 22 kalau tidak salah, itu kami dampingi, ya ada foto-fotonya begitu. Nah, saran saya memang begini, Pak Dwi dan rekan-rekan semua, hak informasi itu penting untuk tahu kejelasan bagaimana peristiwa. Hak untuk keadilan juga penting untuk mendapatkan bagaimana keadilan itu bisa ditegakkan. Nah, oleh karenanya kami sarankan untuk berjumpa dengan penyidik, dengan Polda Metro Jaya untuk mendapatkan terangnya peristiwa kayak apa. Sebenarnya di waktu tanggal 22 itu sudah ada, mungkin belum lengkap atau mungkin belum detail, ya, atau mungkin ada informasi yang mungkin perlu ditelusuri ulang. Nah, itu menurut saya penting untuk berjumpa sedetail-detailnya sehingga keluarga juga bisa tahu ini apa yang terjadi. Kalau ada polisi kekurangan ya bisa ngambil langkah. Baik. Itu sih. Kalau menurut saya ini kesempatan untuk terangnya peristiwa jadi sangat penting. Iya, baik. Pertama Kang Amang, kita akan satu persatu ini kita bahas. Pak Dwi, mulai dari amplop yang tadi sempat disinggung terlebih dahulu. Dari pihak keluarga ini sesungguhnya amplop tersebut itu seperti apa? Ada kiriman amplop pada tanggal 9 malam ke pihak keluarga yang diterima oleh ART. Lalu isinya adalah styrofoam berisi bintang, simbol-simbol bintang, lalu hati dan bunga kamboja. Lalu benar kata Pak Hairul Anam, saya ralat bahwa itu yang menyerahkan adalah pihak keluarga didampingi oleh Kompolnas betul pada tanggal 22. Jadi memang benar itu. Itu yang tidak dibahas juga di dalam ini. Lalu ada beberapa hal, misalnya dari CCTV, dari konferensi pers dari gelar perkara, bahwa yang meminta untuk menggeser CCTV sehingga kamar almarhum Arya Daru Pangayunan itu tidak terlihat. Kan itu bukan pihak istrinya. Istrinya jelas-jelas membantah bahwa kita nggak pernah meminta untuk menggeser CCTV. Dan itu salah satu poin. Kalau dari resume yang sudah kami dapat dengar bahwa ada 20 titik CCTV. Nah, yang itu CCTV yang mana aja kita belum tahu juga. Pernyataan dari penjaga kos ketika itu adalah beliau disuruh untuk digeser. Ini berarti ada dua kesaksian yang berbeda. Pak Firman, Anda melihatnya seperti apa? Ya, pertama ikut prihatin dulu terima kasih, melalui keluarga, penasihat hukum yang kami hormati. Sepahaman kami sebagai Ketua Masyarakat Hukum Pidana Kriminologi, ada sebenarnya beberapa model pendekatan yang mestinya bisa dioptimalkan lebih dulu. Sehingga saya harus mengatakan lebih awal, agak prematur kalau terlalu cepat menutup kasus ini atau memberikan sebuah konklusi bahwa ada bunuh diri. Karena sebenarnya dari pola atau metode kerja yang ada, cukup banyak alternatif yang tersedia untuk mengoptimalkan pengungkapan kasus ini. Misalnya begini, apa sih kepentingan untuk melakukan investigasi dan pembuktian? Satu sebenarnya, pencarian kebenaran. Nah, pencarian kebenaran itu adalah proses yang menggunakan metode ilmiah yang disebut scientific crime investigation ya. Ataupun ada juga namanya olah TKP.
ya yang dilakukan dengan beberapa metode yang ada. Tetapi ketika pembuktian secara saintifik, secara ilmiah katakan, ya belum tuntas dengan pembuktian secara alamiah, entah itu keterangan saksi, informasi yang ada, menurut hemat saya jangan terburu-buru membuat konklusi kasus ini, karena ada dua model. Ada pembuktian yang sifatnya langsung, direct evidence, bisa ditemukan bukti-buktinya, tapi itu pun belum tentu bisa memastikan peristiwa apa yang terjadi. Maka diperlukan yang namanya circumstantial evidence, alat bukti yang bisa berputar. Jadi ini bisa dilakukan dengan pencarian informasi. Bahkan, izin Pak Pengacara, ada metode-metode yang secara kriminologi itu cukup solutif di dalam beberapa kasus-kasus yang sifatnya serius. Ya, misalnya pengungkapan informan, ya toh, atau whistleblower kalau ada yang bisa mengetahui informasi jejak-jejak dari peristiwa ini. Nah, ruang seperti whistleblower itu menurut pendekatan kriminologi bisa dilakukan. Itu pendekatan yang alamiah. Jadi kita jangan sekali hanya mengandalkan satu metode tunggal. Scientific evidence belum tentu juga bisa menjawab secara memuaskan. Nah, menurut hemat saya harus digabungkan antara pembuktian ilmiah dengan pembuktian alamiah. Baik, ini artinya masih terlalu dini begitu ya untuk disimpulkan. Nah, Pak Anam, nanti kami akan membahas bagaimana menurut Anda dari Kompolnas yang sudah memantau sejak awal dan juga ikut melakukan penyelidikan atas kasus ini. Sesaat lagi pemirsa, kami akan lanjutkan usai jeda pariwara berikut ini. Kami mohon dengan rendah hati dan kami mohon sebetul-betulnya, kami mohon Bapak bisa menginstruksikan, bisa menyampaikan kepada Kapolri, kepada Panglima TNI, kepada Menteri Luar Negeri. Mohon kepada pimpinan negara ini, kami mohon kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, yang terhormat Bapak Prabowo Subianto. Kami mohon dengan rendah hati dan kami mohon seterus-terusnya. Kami mohon Bapak bisa menginstruksikan, bisa menyampaikan kepada Kapolri, kepada Panglima TNI, kepada Menteri Luar Negeri agar supaya segera bisa menjelaskan kepada kami tentang misteri yang terjadi pada anak kami. Itu tadi adalah pernyataan dari almarhum Arya Daru. Dan kita langsung tanyakan kembali kepada Pak Anam, ini ada kesangsian ataupun keraguan dari pihak keluarga dengan metode yang ilmiah yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian, namun ternyata masih ada yang belum tuntas atau dinilai terlalu dini untuk menyimpulkan bahwa ini adalah bunuh diri, Pak Anam. Iya, sebenarnya ada satu proses ya, ada satu proses sebelumnya ada semacam gelar gitu ya, penyidikan dapat apa saja dan sebagainya. Waktu itu pagi hari mengundang Kompolnas dan Komnas HAM. Terus dilanjut siang hari keluarga korban, ya keluarga Mas almarhum sama Deplu. Nah itu upaya sebenarnya untuk sharing sebelum dipublikasi di publik informasi yang ada. Nah apa saja yang diberikan saya nggak tahu kalau yang siang ya, tapi kalau yang pagi semua dibeberin. Ya memang nggak misalnya kalau CCTV jam 7 tanggal 7 sampai tanggal 8 di kos-kosan misalnya ya enggak semua, tapi bagian-bagian pentingnya ditampilin kalau di kami. Namun barang itu ada. Nah, oleh karenanya saya sangat setuju apabila memang ini dibuka biar apa yang kurang, apa yang belum, apa yang menjadi hambatan dan sebagainya bisa ditanyakan langsung. Oleh karenanya penting pertemuan antara keluarga almarhum dengan Polda Metro Jaya. Nah kami tadi saya komunikasi dengan Polda Metro Jaya. Saya sampaikan bahwa ini kemungkinan keinginan besar dari keluarga dan PH-nya untuk mendapatkan informasi sedetail-detailnya. Jadi
nggak kayak paparan gitu, tapi detail banget. Nah, mungkin katanya, silakan aja datang, monggo. Nah, itu menurut saya juga langkah yang sangat bagus dari Polda Metro, dan kalau juga bisa disambut baik dengan teman-teman keluarga dan PH juga penting. Jadi mana yang dari semua cerita, semua kinerja yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan kepolisian bisa diukur, termasuk misalnya CCTV. Kok CCTV yang ada di publik kok cuma pendek-pendek? Nah, kalau saya Kompolnas melihat CCTV dari tanggal 7 sampai tanggal 8, mungkin pihak keluarga belum. Lah itu bisa diminta untuk dilihat bersama-sama, ditelaah bersama-sama. Terus komunikasi pergeseran CCTV. Nah, itu ada maknanya ataukah enggak, janggal ataukah enggak, juga bisa dilihat. Termasuk juga mungkin bisa minta fasilitasi untuk berjumpa langsung dengan pemilik kos dan penjaga kos, karena kan komunikasi itu dalam rekaman WA-nya antara istri dengan penjaga kos terekam itu WA, terus kapan telepon dan sebagainya, terus bisa dimintain keterangan. Tapi yang pasti pergeseran CCTV itu dari posisi yang nggak jelas, posisi pintu sama jendela menjadi posisi lebih jelas pintu dan jendelanya, misalnya gitu. Apakah ada perubahan signifikan di situ? Itu rekaman CCTV-nya lengkap. Menurut saya kita setuju mendorong keluarga bertemu dengan Polda Metro. Kalau perlu kami bantu, monggo, kami juga akan dorong. Karena tadi kami komunikasi dengan mereka sangat terbuka untuk itu. Baik. Dan juga fakta-fakta yang telah disebutkan oleh pihak keluarga, adanya pertemuan dari korban dengan 2 orang yang misterius ini sebenarnya termasuk dengan 2 orang itu. Iya, rekam jejaknya juga, rekam jejak digitalnya ada, orangnya juga sudah diminta, menurut saya monggo. Iya, baik, kita tanyakan kepada Pak Dwi. Kami mendukung keluarga bertemu. Baik, Pak Dwi. Didukung oleh Kompolnas untuk bertemu, tapi kami ingin untuk mengupas sebenarnya apa yang dimaksud oleh pihak keluarga, Pak Dwi. Kalau apa yang disebutkan oleh Pak Anam, kami sependapat bahwa kami ingin melihat proses secara menyeluruh, sehingga penyidik berkesimpulan tidak ada pihak lain yang ini, dan misalnya di ruangan itu tidak ada orang lain selain Daru, misalnya itu kami setuju. Jadi karena yang kami dapatkan hanyalah CCTV yang satu yang tidak kelihatan. Katanya ada 20 titik, ya 20 titik yang mana. Jadi kita coba tolong kami dibantu untuk bisa mengetahui secara detail sebab gimana. Juga kalau memang diperlukan sekali, kami juga bersedia untuk misalnya diotopsi ulang dan sebagainya. Kami siap kok, dan keluarga mau itu. Yang penting dari kami bisa dapat keadilan seadil-adilnya, kami bisa jelas supaya kalau memang secara metodologi memungkinkan bahwa memang mengakhiri hidupnya seperti itu, ya kami juga bisa terima. Tapi ya karena psikologi forensik yang kemarin itu hanya beberapa sampel yang diajukan sebagai pihak yang untuk didengar keterangannya gitu loh. Membahas mengenai pertemuan dengan 2 orang tersebut itu seperti apa? Dengan Farah dan mohon izin V dengan D nanti kami serahkan kepada penyidik aja supaya bisa lebih detail. Karena data yang kami punya tidak ada, sehingga kami lebih baik saya kembalikan ke penyidik, kami tolong dijelaskan secara detail seperti itu. Artinya banyak hal yang belum dijelaskan kepada pihak keluarga. Nah, Pak Anam, ini untuk mengawal dan juga nantinya mungkin dari pihak keluarga akan menindaklanjuti. Apakah terbuka untuk dilakukannya kasus ini penyelidikan kembali? Ada 2 konteks. Konteks pertama adalah terbuka bertemu dengan keluarga, dan itu komitmen yang disampaikan langsung kepada kami untuk keluarga mendapatkan informasi sedetail-detailnya, itu yang pertama. Yang kedua, jika ada bukti baru yang mempengaruhi peristiwa tersebut, ya pasti akan dilanjut. Itu komitmen kedua dari Polda Metro Jaya.
Baik, terima kasih Pak Anam waktunya bersama kami. Sayang sekali tidak bisa berlama-lama bersama kami untuk melanjutkan perbincangan. Sehat selalu Pak Anam. Terima kasih, mohon undur diri duluan. Terima kasih Pak Anam. Kita lanjutkan perbincangan Pak Firman. Kita ketahui tadi ada sejumlah fakta-fakta dan juga kejanggalan-kejanggalan yang disebutkan oleh pihak keluarga. Ini tidak hanya satu, ada beberapa yang tentunya ini menjadi pertanyaan besar. Mengapa demikian Pak Firman? Jadi pertama tentu tanpa mengurangi rasa hormat tim yang sudah bekerja. Mungkin dalam amatan sebagian ahli, termasuk saya melihat ada semacam jumping conclusion yang pada akhirnya bisa saja meragukan metode yang digunakan. Artinya tingkat relativitas metode itu tidak menghasilkan minimal menjawab 3 hal. Apakah ini peristiwa yang mendekati sebenarnya, atau peristiwa sebenarnya, atau jauh dari sebenarnya justru. Nah 3 kriteria ini kan harus bisa terjawab tuntas. Tetapi kita melihat belakangan justru muncul begitu kuat keraguan terhadap konklusi itu. Dalam bayangan setiap orang, kemampuan imajinatif, termasuk APH, termasuk juga penggunaan scientific evidence, bisa saja pada tingkat relatif tertentu mengalami efek bias karena distorsi informasi seperti tadi masih ada beberapa yang belum optimal dilakukan. Minimal olah TKP itu menurut hemat saya tidak tunggal, itu yang pertama. Jadi sebaiknya olah TKP itu sifatnya tidak hanya terarah pada tempat kos itu saja, tidak. Kalau kami lihat terlalu fokus pada tempat kos, tapi agak minim kepada tempat-tempat yang lain. Nah, ini dalam pandangan kami ada soal di sini. Tadi yang saya katakan antara bukti saintifik dengan bukti ilmiah dengan bukti alamiah agak jomplang. Saya mengusulkan kenapa tidak kemudian itu dioptimalkan dalam bentuk metode gabungan antara metode pengungkapan atau penggunaan instrumen ilmiah dan alamiah. Psikologi dan toksikologi yang digunakan itu alat bantu. Tapi menurut saya hukum pidana tidak bisa bekerja sendiri. Harus melakukan pendekatan interdisipliner atau multidisipliner. Dan kenapa saya mengatakan jangan terburu-buru? Karena undang-undang hukum sudah memberikan ada batasan daluarsa, Pak. Kan kasus untuk level terbunuhnya seseorang atau matinya seseorang ingin memastikan causing of death. Ada 2. Ada moment of death, kapan meninggalnya, dan karena apa meninggalnya, dihubungkan dengan causing of death. Ini 2 yang sebenarnya menurut hemat saya yang perlu uji tuntas. Nah, dalam konteks uji tuntas ini, kenapa harus buru-buru menutup kasus ini? Toh daluarsanya hampir di atas 10 tahun. Jadi kenapa tidak optimal saja? Satu sisi memang prinsip speedy trial, peradilan modern. Tapi juga diharapkan kebenaran substantif itu. Saya katakan tadi pembuktian itu pencarian kebenaran. Maka 3 hal itu yang harus dijawab. Apakah mendekati sebenarnya, apakah ini peristiwa yang sebenarnya, atau malah jauh. Hasil ini malah jauh dari fakta yang sebenarnya. Dalam olah tempat kejadian perkara itu juga tidak sempat terungkap ada obat CTM. Nah ini apakah dari korban memiliki riwayat alergi, nanti dijawab ya Pak Dwi. Ini sesungguhnya apa yang menjadi fakta yang diterima oleh keluarga, kami bahas sesaat lagi pemirsa. Kami mohon dengan rendah hati dan kami mohon sebetul-betulnya. Kami mohon Bapak bisa menginstruksikan, bisa menyampaikan kepada Kapolri, kepada Panglima TNI, kepada Menteri Luar Negeri. Kita kembali membahas, tadi Pak Dwi saya sempat tanyakan bahwa adanya pengakuan, ada obat-obatan CTM yang merupakan obat alergi. Memang riwayat kesehatan itu dialami oleh korban? Korban itu alergi tidak. Tidak ada. Tidak ada. Apa saja obat-obatan yang ditemukan di situ?
Kalau yang dari hasil kemarin yang disampaikan ke kami adalah CTM dan paracetamol. Tapi besar kadarnya kita nggak diberitahu berapa. Jadi karena memang ada terindikasi di beberapa bagian organ tubuhnya, hampir semua organ tubuh ada CTM dan paracetamol. Jadi kadarnya nggak tahu kita. Saat itu tidak pernah mengeluh kesakitan badannya ataupun alergi? Kalau alergi tidak. Tidak ada ya. Tidak ada. Dengan adanya fakta-fakta yang saat ini telah dikumpulkan oleh pihak keluarga, Pak Firman, apakah ini menjadi novum baru yang kemudian bisa menjadi keterbukaan bagi pihak keluarga untuk melakukan penyelidikan ulang? Ya, kalau novum itu derajatnya ada di peradilan, di peradilan tertinggi ya. Kalau ada error in judgment, misalnya. Nah, kalau dalam konteks ini, saya melihatnya jangan sampai terjadi false testimony, ya, false evidence, ya, yang menjadikan taruhan terhadap integritas penegakan hukum kita, ya, kepolisian kita. Karena bagaimanapun, kalau menggunakan teori preskriptif, ya Pak, teori itu resep, yang dituliskan dokter itu sudah pasti obat, bukan racun. Nah, tentu kalau pakai pendekatan toksiologi, pasti akan bisa ditemukan kadar yang tidak logis dan tidak pernah digunakan besar itu dosisnya oleh korban. Tapi ketika keluarga menyatakan itu bagian dari obat yang sering digunakan atau tidak, ya menurut hemat saya ya masih minim sekali informasi itu. Nah, artinya pendekatan toksiologi sebagai alat bantu dalam kasus ini belum menyeluruh, ya. Kemudian juga kaitan dengan speaking evidence, ada sebuah konsep alat bukti itu bisa bicara. Nah, seperti apa alat bukti itu bisa bicara? Melalui fisik misalnya, tanda-tanda temuan fisik. Itu yang saya sebut tadi direct evidence, bukti yang kelihatan langsung. Itu juga menjadi bagian informasi yang harus terangkai sebagai causa and effect, sebab dan akibat yang muncul. Nah, ini causa connection-nya harus tuntas. Tapi ketika konklusi sudah dilakukan, fakta-faktanya masih tercecer di kanan kiri, ya menurut saya terlalu prematur untuk menutup kasus ini atau memberikan konklusi ini bunuh diri. Sekali lagi karena menurut hemat saya hukum sudah memberikan batas daluarsa untuk jenis ya, kejahatan menghilangkan nyawa itu di atas. Kenapa harus terburu-buru? Optimalkan saja waktu yang ada. Nah, sisi lain ini juga equal arm, keseimbangan, ya, aspek keadilan dan proteksi perlindungan terhadap keluarga. Ya, lantas langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh pihak keluarga, apakah betul nanti akan membawa bukti-bukti ini kepada pihak kepolisian dan juga meminta agar penyelidikan ini kembali dibuka? Jadi untuk ke depan beberapa hari ini kami masih konsolidasi dengan keluarga besar dan keluarga Daru almarhum. Lalu setelah itu kami akan paling tidak akan minta audiensi kepada pihak kepolisian, lalu Komnas HAM dan Kompolnas. Ya pasti kami akan ke sana sehingga kita bisa berdiskusi, kita buka semua ininya supaya jelas gitu loh. Kalau perlu kami bawa second opinion, saksi ahli pembanding terhadap hal-hal seperti ini. Walaupun saksi ahli pembanding itu biasanya di peradilan, tapi kan untuk kasus ini rasanya dimungkinkan kita bisa mengajukan beberapa pendapat ahli yang lain. Jadi apakah menurut Anda perwakilan dari keluarga ini benar terburu-buru? Apakah mungkin juga termasuk karena adanya tekanan dari publik dan juga ada banyaknya persepsi dan juga teori yang beredar sehingga polisi dengan cepat dan terburu-buru yang tadi istilahnya mengambil kesimpulan tersebut? Awalnya kami percaya pihak polisi mengumumkan secara benar, tapi pada saat kami mengetahui bahwa tidak ada saksi lain, lalu tidak ada kematiannya dengan tidak ada pihak lain, nah itu yang kami agak bertanya gitu loh, karena yang kami ketahui pada saat hari itu Daru sedang senang sekali dalam posisi gembira, keluarga bergembira, seluruh keluarganya bergembira karena dia akan pindah dan segera, dan kondisi senang itu kok tiba-tiba ada ini. Dan misalnya kayak gini, supir taksi antara GI dengan
Kemlu, Luar Negeri. terus Kemlu dengan ke kosan, sejauh mana diteliti? Karena pada saat informasinya dia tengok kanan tengok kiri, ada khawatir ada apa, misalnya kita nggak tahu. Nah itu bisa didalami lebih lanjut. Saksi-saksi lain misalnya dalam 2 hari 24 jam antara Daru dengan istrinya itu chatting saya nulis itu hampir sekitar 10 lembar lebih ininya dia berdua. Itu ada beberapa pihak-pihak yang dilibatkan di situ, kenapa nggak ditanyakan? Mungkin itu bisa membantu untuk menguak misteri kematian almarhum. Itu aja. Iya. Lantas apa yang harus dilakukan Pak Firman oleh pihak keluarga dan juga pihak kepolisian untuk membuka tabir ini? Ya, saya rasa tadi saya katakan undang-undang masih membuka waktu yang panjang. Jadi ini quality time yang bisa dimanfaatkan oleh keluarga dan kepolisian. Yang kedua, secara metodologi tadi beliau betul, kalau satu metodologi dianggap punya daya relatif ya atau efek bias, maka dimungkinkan opinion. Ilmu apapun, dimungkinkan second opinion. Saya rasa mudah-mudahan teman-teman kepolisian ya bisa terbuka juga. Karena bagaimanapun ini akan berkaitan dengan kredibilitas kelembagaan penegakan hukum kita. Marilah menurut saya kita gunakan metode-metode yang dimungkinkan secara hukum itu optimal. Yeah. Karena hanya ada 2 buat saya, antara causing of death ya penyebab kematian dan moment of death ini harus ada simpul yang jelas. Iya, dan kita juga harapkan agar kasus ini bisa terkuak seterang-terangnya. Tidak boleh ada lorong gelap juga, penuh teka-teki dalam betul. kasus. Dan juga kita akan harapkan yang terbaik untuk pihak keluarga. Terima kasih Pak Dwi, terima kasih Pak Firman waktunya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu Pak. Terima kasih. Dan pemirsa, kami juga masih akan menghadirkan sejumlah informasi lainnya yang akan disampaikan oleh Tiara Harahap. Silakan Tiara. Widi dan juga pemirsa, sesaat lagi kami akan hadirkan dialog di Apa Kabar Indonesia Malam untuk Anda, di mana Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer yang kemudian ditangkap pada tanggal 20 Agustus lalu ini tentunya menggegerkan publik. Kita ketahui bahwa telah mengurus kasus dugaan pemerasan. Lantas dengan adanya 2 kasus serupa yang kemudian ini bergulir, akankah nantinya KPK akan turut membuka aktor lain dalam kasus ini? Kami akan membahasnya di Apa Kabar Indonesia Malam selengkapnya untuk Anda. Ya pemirsa, berkaitan dengan penangkapan dari Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, pemirsa, kita akan membahas sesaat lagi. Tapi sebelumnya kami akan hadirkan informasi untuk Anda di mana petugas rescue Sudin Gulkarmat, Jakarta Timur ini membantu proses pemakaman jenazah wanita yang memiliki bobot di atas 200 kg. Ya, menggunakan tandu elastis dan tandu basket, pemirsa, ini petugas membawa jenazah Raden Sri Wahyuningsih, 62 tahun, ke Komplek Pemakaman Masjid Pangeran Jayakarta di Jatinegara Kaum, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Keluarga almarhumah meminta petugas Gulkarmat untuk membantu memakamkan anggota keluarganya yang meninggal dunia karena memiliki berat badan mencapai 210 kg. Kecilnya ukuran liang lahat yang membuat petugas harus berhati-hati dalam menurunkan jenazah. Jenazah terpaksa diturunkan menggunakan strap sling dan tali leading agar memudahkan dalam proses pemakaman. Dalam penanganan jenazah obesitas ini, pemirsa, sebanyak 10 personil dan 2 unit mobil rescue didatangkan ke lokasi. Ledakan keras mengguncang Desa Tambagung Tengah, Sumeneb, Madura. Peristiwa tersebut membuat warga panik dan 1 orang warga terluka. Warga Sumeneb, Madura, Jawa Timur, pemirsa, dikejutkan dengan insiden ledakan yang diduga berasal dari sebuah garasi rumah warga di Desa Tambagung Tengah, Sumeneb, Madura. Sebagian besar bangunan rumah mengalami kerusakan parah. Selain itu, 1 unit mobil yang terparkir di garasi rumah juga rusak akibat tertimpa reruntuhan bangunan. Hingga saat ini, kepolisian masih mendalami kasus ini.
Sebuah pesawat kargo milik maskapai Amel Air mengalami kecelakaan di Bandara Aming Garu Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Inilah video detik-detik terjadinya kecelakaan pesawat kargo Amel Air yang terbakar di Bandara Aming Garu. Pesawat dengan nomor registrasi PKPPI ini diawaki oleh Kapten Andi Reshar dan co-pilot Amianus Wamang yang kemudian diketahui mengangkut material bangunan berupa baja ringan. Pesawat terbakar setelah menabrak pos portal Kopasgat saat sedang mendarat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun salah satu personel Pasgat dilaporkan mengalami luka ringan. Kini badan pesawat telah berhasil dievakuasi ke pinggiran bandara dan menunggu tim KNKT untuk melakukan penyelidikan. Penangkapan Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer seakan membuka tabir praktik culas di Kementerian Tenaga Kerja yang bak puncak gunung es. KPK menggandeng PPATK pemirsa untuk menelusuri kemana saja uang haram ini berputar. Tertangkapnya Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer atau Noel pada 21 Agustus 2025 bersama 10 pihak lainnya mengejutkan publik dan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Saat menjelaskan kasus ini dalam konferensi pers, Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut jika praktek culas pemerasan sudah berlangsung lama, bahkan jauh sebelum Noel menerima uang sebesar 3 miliar rupiah dan motor besar pada Desember 2024. Uang yang dikumpulkan pun tidaklah sedikit, mencapai 81 miliar rupiah dan dibagikan ke sejumlah pihak. Modus yang dilakukan para pelaku adalah menaikkan tarif normal pengurusan sertifikat K3 dari sebesar Rp275.000 menjadi Rp6 juta. Sebelum kasus pemerasan sertifikat K3 bergulir, KPK juga sedang menangani kasus lain di Kemenaker, yaitu dugaan pemerasan rencana penggunaan tenaga kerja asing yang melibatkan sejumlah pejabat di Kemenaker. 8 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka pada 5 Juli lalu dengan uang yang dikutip para pelaku sebesar 51 miliar rupiah. Akankah dari 2 kasus besar di Kemenaker ini, KPK akan menetapkan tersangka lain yang bertindak seperti Noel, mengetahui terjadinya tindakan tak patut, namun melakukan pembiaran dan menerima uang dan barang mewah sebagai upah tutup mata? Kami akan langsung membahasnya untuk Anda, pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam bersama dengan 2 narasumber yang sudah hadir secara langsung maupun juga melalui sambungan Zoom. Kami akan sapa satu persatu. Yang pertama sudah ada bersama kami Pak Giri Suprabdiono yang merupakan Direktur KPK di tahun 2012-2021. Selamat malam, Pak Giri. Selamat malam, Mbak Tiara. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Ya. Kemudian juga melalui sambungan Zoom sudah ada Pak Yunus Hussein, merupakan Kepala PPATK tahun 2002-2010. Selamat malam, Pak Yunus. Selamat malam semuanya, Mas Giri, selamat malam. Selamat malam Pak Yunus. Baik, sudah tersambung ya. Saya izin ke Pak Giri terlebih dahulu. Pak Giri, untuk kasus Noel ini, kita ketahui bersama bahwa dalam konferensi pers KPK kemarin sudah ditetapkan pasal yang kemudian dijatuhkan ini adalah gratifikasi, kemudian juga mengenai pasal pemerasan begitu ya. Tapi banyak yang kemudian ini bertanya-tanya, kenapa kok nggak sampai kena pasal suap? Sebenarnya kalau Anda yang selama ini juga menangani mengenai gratifikasi, perbedaannya yang secara mendasar yang kemudian diterima oleh hukum kita sendiri seperti apa, Pak Giri? Ya, yang pertama kita mengapresiasi karena KPK menerapkan pasal pemerasan 12E kecil dan pasal gratifikasi 12B besar. Karakternya 2 pasal itu sama, di mana nanti akan menghukum atau mempidanakan penerima. Ya. Ya. Kalau suap itu baik pemberi dan penerima akan dikenakan pidana. Jadi ada meeting of mind, bersepakat gitu ya. Setuju ya kita kasih ini, kemudian kamu lakukan ini, ada meeting of mind, transaksional, suka sama suka, itu suap. Dan memang OTT KPK selama ini menggunakan pola suap ini karena memang transaksional, kemudian ditangkap dua-duanya, masuk penjara dua-duanya. Tapi untuk pemerasan ini karakternya adalah sepihak saja begitu. Jadi dia menggunakan kekuasaannya, memaksa untuk memberi, menguntungkan diri sendiri atau orang lain begitu, yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara.
Dan ini akan memberikan ruang pada pelapor untuk berani melaporkan. Karena begitu dia lapor, Pak saya diperas, dia akan dibebaskan dari pidana. Artinya kalau dia bekerja sama dengan KPK, polisi, jaksa, bahwa saya diperas, kemudian dia mengasih tahu bahwa bentuknya akan diberikan seperti apa, kapan dilakukan OTT, maka pelapor ini akan dibebaskan dari pidana. Dan ini di banyak negara cukup berhasil untuk membongkar kasus-kasus korupsi karena pemberi dibebaskan karena dia diperas begitu. Ya. Nah, yang ketiga adalah gratifikasi. Gratifikasi itu adalah cenderung yang dipidana adalah penerima. Kalau dia menerima Seperti yang saat ini hadiah terjadi, terkait jabatannya, dan tidak dilaporkan pada KPK dalam 30 hari kerja, KPK mudah nih membuktikan apakah Ducati, apakah mobil dan lain-lain itu pernah dilaporkan KPK. Kalau nggak ada, bukti pertama udah dapat itu. Tinggal nanti ada bukti berikutnya, penerimaan itu terjadi. Jadi saya pikir KPK cukup cerdas untuk menerapkan dua pasal ini dan menambahkan pasal 64 bahwa itu berulang ternyata. Karena ternyata kasus di Kemenaker itu juga selain 4 kasus besar secara beruntun juga ada yang berulang ini. Bahkan Juli lalu sudah ada yang ditetapkan tersangka dengan kasus pemerasan juga begitu ya. Betul. Oleh KPK. Jadi ada Dirjen, kemudian di bulan Juli sebelumnya tahun 2024 juga Dirjen juga. Kemudian secara beruntun dalam sisi Juli ke Agustus cuma 1 bulan. Rupanya cukup bahasa saya adalah cukup bebal ya. Untuk mengulangi pola yang sama dalam melakukan pemerasan seperti ini. Jadi masyarakat akan lebih berani kalau misalkan nanti dalam OTT itu banyak dikenakan pasal pemerasan dan pasal gratifikasi itu punya kelebihan. Dia mirip-mirip pasal dengan pencucian uang di mana gratifikasi yang nilainya di atas 10 juta, Ducati pasti di atas 10 juta kan ya, akan dibuktikan oleh penerima. Jadi nanti ada pembalikan beban pembuktian. Di pengadilan kan ditanya, Ducati dari mana? Duitnya dari mana? Gajimu dari mana? Ketika kamu tidak bisa membuktikan asalnya dari mana, akan dirampas untuk negara dan ditambah hukuman lagi. Tapi penerapan untuk 2 pasal ini termasuk hal baru tidak jika dilakukan dengan cara OTT ya? Kemarin kan kalau kita ketahui Wamenaker ini ditangkap dengan melalui OTT begitu? Pernah dilakukan oleh KPK sebelumnya, tetapi memang pemerasan itu cenderung di kasus yang ditangani KPK dulu itu lebih kayak yang sudah terjadi. Misalkan kasus Jero Aceh, pemerasan untuk biaya operasional menteri, dan lain-lain. Jadi saya menyatakan bahwa ini angin segar kalau misalkan dalam OTT itu menggunakan pasal pemerasan. Otomatis pelapor, pemberi itu pasti bekerja sama dengan KPK, polisi atau jaksa melakukan OTT. Dan saya gembira karena OTT ini sebenarnya cara yang efektif untuk membongkar. Karena saya lihat di media-media itu sebenarnya Kemenaker begitu dilantik langsung ketemu ketua KPK ingin pembenahan, tetapi dalam rentang berapa bulan ada yang tersangka, ada OTT. Artinya ada yang tidak bisa diselesaikan secara formal, entah apakah akta integritas, perbaikan, tapi harus diselesaikan secara OTT tadi, kemudian lifestyle check, dan memang ini momentum bersih-bersih bagi Kemenaker saya pikir. Baik, saya ke Pak Yunus. Pak Yunus, beberapa waktu yang lalu setelah kasus dari Wamenaker ini bergulir begitu ya, Kepala dari PPATK menyebutkan bahwa sudah menelusuri aliran transaksi. Nah ini bisa Anda jelaskan bagaimana metode yang sebenarnya digunakan oleh PPATK jika kita mau follow the money begitu ya? Jadi metodenya ada 2, bisa bottom up, bisa top down ya. Bottom up itu dari industri keuangan ya, reporting parties melaporkan lalu didalami. Itu yang pertama. Yang kedua, atas inisiatif sendiri PPATK bisa meminta penyedia jasa keuangan transaksi keuangan dari si tersangka ini, bisa bahkan memeriksa ke lapangan ya. PPATK punya kewenangan melakukan pemeriksaan gitu untuk melihat transaksi itu. Kalau sudah ada hasilnya diberikan kepada KPK, dan ini akan berbunyi kalau dikaitkan dengan komunikasi atau hasil pemeriksaan oleh KPK. Wah ini transaksinya ada, komunikasinya ada, hasil pemeriksaannya ada, wah udah bagus sekali. Jadi memenuhi beberapa alat bukti yang nanti yang diproduksi oleh KPK sendiri. Bisa alat bukti pengakuan para tersangka, ada saksi, ada alat bukti dokumen ya dari transaksi perbankan, di mana kalau dakwanya itu korupsi memang perlu izin ya dari OJK untuk memeriksa rekening mereka. Kalau KPK lakukan, kalau PPATK tidak perlu izin, nggak ada rahasia bang buat
PPATK. Tapi kalau dakwaannya TPPU tidak perlu izin lagi, KPK bisa meminta langsung sesuai pasal 72 Undang-Undang 8 2010. Yang menarik, apakah ada TPPU? Kalau menurut saya kemungkinan besar ada. Karena kalau korupsi kita bagi dua kelompok besar, korupsi karena kerakusan, keserakahan, greedy corruption, dia tidak habis makan sendiri. Pasti disembunyikan, disamarkan. Tapi kalau korupsi karena kebutuhan, needy corruption, karena gaji kecil, dia makan sendiri masuk septic tank. Hampir tidak ada cuci uang. Jadi kalau dalam kasus ini, karena mereka sebenarnya tidak butuh duit untuk survive, tapi butuh duit untuk memperkaya diri, untuk hedonisme, pasti ada cuci uangnya. Cuci uang itu ya gampang sekali, kalau dia udah mengubah, memindahkan hasil kejahatan tadi, dengan tujuan menyembunyikan, menyamarkan asal-usulnya, itu udah cuci uang. Baik. Diatur di pasal 3 Undang-Undang 8 2010. Jadi insya Allah ada. Silakan KPK pasanglah pasal TPPU untuk greedy corruption. Baik, karena ini ternyata tidak hanya satu kasus pemerasan begitu ya yang ada di tubuh Kementerian Ketenagakerjaan. Bagaimana kemudian atau apa sebenarnya indikasi kuat jika memang ada pihak lain yang kemudian terlibat dalam kasus ini? Apakah hanya melalui banyaknya cabang rekening itu bisa menjadi indikasi kuatkah atau ada poin-poin lainnya, Pak Yunus? Ya, jadi kalau PPATK pendekatannya follow the money ya. Jadi kalau follow the suspect itu KPK lakukan. Nah, PPATK membantu dengan follow the money, melihat dari mana dan kemana uang-uang hasil kejahatan tadi. Kalau kita sudah ketahuan nanti di persidangan seperti disebut oleh Pak Giri tadi, terdakwalah yang wajib membuktikan bahwa uangnya bukan berasal dari tindak pidana. Kalau dia gagal membuktikan, maka secara indirect kita bisa sebutkan bahwa memang itu berasal dari pidana korupsi, pidana pemerasan yang dilakukan oleh para pelaku ini gitu. Jadi akan memperjelas dari mana uangnya, pergi kemana, termasuk yang menerima pun bisa kena, walaupun dia keluarganya, temannya bisa juga kena pasal 5 Undang-Undang TPPU nomor 8 2010. Karena menerima hasil tindak pidana itu juga pidana juga gitu. Sama dengan penadaan kurang lebih. Ya, Pak Giri, karena tadi juga sudah disinggung ya berkaitan dengan TPPU ini, apakah nanti kemudian juga memungkinkan jika KPK ini menerapkan semacam pasal berlapis yang tadinya hanya pemerasan dan juga gratifikasi begitu ya, nanti juga akan ada TPPU? Sangat mungkin sekali, karena memang KPK punya keterbatasan waktu ya, setelah OTT 24 jam, pasal apa yang relatif kuat untuk bisa diterapkan, biasanya di konversi itu muncul gitu ya. Tapi kemudian nanti pertimbangan jaksa penuntut umum, mungkin dia akan mempertimbangkan pasal-pasal lain, termasuk pencucian uang. Pak Yunus tadi sudah menjelaskan, tetapi sebenarnya di Undang-Undang 2021, Undang-Undang Tipikor itu ada pasal yang cukup efektif, pasal 38B dan 38C, di mana harta sisa terdakwa yang di luar ya, disangkakan oleh kasus yang inti tadi, harus dibuktikan di pengadilan, asalnya dari mana. Jadi barang-barang yang kemarin kita sempat lihat itu ya? Bisa, ya. Jadi ada motor, kemudian juga beberapa aset ya. Betul. Dan ini cukup efektif karena beberapa kasus besar seperti Gayus Tambunan dahulu, kemudian beberapa kasus yang baru nih pajak, itu cukup efektif dan hakim menyatakan itu bersalah. Dan gratifikasi ini mempunyai kelebihan di mana tidak perlu dibuktikan motivasinya. Jadi misalkan nggak ada hubungannya nih dia dikasih hadiah. Dia hanya ketika dia tidak melaporkan pemberian terkait jabatannya itu dalam 30 hari kerja, itu membuktikan niat jahatnya di sana itu. Jadi memang bisa berlapis nih Pak Yunus ya, selain TPPU kita bisa pakai pasal gratifikasi, pakai pasal 38B dan C Undang-Undang Tipikor, yang tujuan utamanya adalah pemiskinan, Mbak. Kalau dari KPK bukan sendiri? Berlapis ya, kumulatif, gabungan gitu. Gabungan? Ya betul, ya gabungan ya. Oke, kalau dari KPK sendiri, sejauh mana KPK bisa menjangkau adanya keterlibatan pihak lain melalui PPATK misalnya? Mohon gimana? KPK kemudian ini mencari adanya kemungkinan keterlibatan pihak lain di dalam satu kementerian tersebut melalui PPATK. Apa bisa yang jadi, dilakukan? bisa jadi. Dan sejauh jadi mana? Kalau pencucian uang itu cukup efektif ya untuk memetakan pihak-pihak yang terkait di dalamnya. Dan Pak Yunus tadi sudah menjelaskan follow the money, menjelaskan kalau KPK follow orangnya. Saya sedikit ya menambahkan mengenai gabungan tindak pidana, kekerasan atau gratifikasi dengan cuci uang itu bisa sekali sesuai dengan pasal 75 Undang-Undang TPPU, harus digabungkan justru. Idealnya digabungkan. Oke, jadi ada penggabungan di situ ya. Berlapis kumulatif.
Ya. Ya. Baik, sepakat juga. Ya betul Pak Pak Giri, ya? Yunus, betul Pak Yunus. Ya. Ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai dalam satu kementerian begitu ya, ini artinya akan diselesaikan terlebih dahulu kah atau nanti akan berjalan linear begitu ya? Jadi kasus dari Wamenakar ini selesai terlebih dahulu baru kemudian dicari yang lain-lain. Biasanya kan kalau kita pernah dengar sering istilah makan bubur gitu ya, ya memang harus dihabiskan sampai ke tengah, idealnya begitu. Jadi ini momentum bersih-bersih sebenarnya di Kemenaker, karena kalau kasus berulang ini momentum untuk bersih-bersih mengganti rotasi besar-besaran menurut saya. Karena saya lihat Dirjen yang baru dilantik Maret tahun ini pun juga melakukan korupsi. Jadi saya pikir ini harus ada upaya, dan cara yang paling efektif menurut saya adalah dilakukan asesmen integritas itu. Pegawai-pegawai yang kira-kira integritasnya buruk ya disuruh mundur, atau mungkin ada pola-pola lain yang sebaiknya tidak menjadi bagian dari pelayanan publik tadi. Karena investor nanti ini akan melihat Indonesia kalau misalkan ngurus K3 aja harus membayar berkali-kali lipat, maka tidak memandang Indonesia dipandang tidak menarik lagi dalam investasi mereka. Ini berbahaya. Apalagi kita butuh untuk membangun ekonomi yang lebih cepat lagi gitu kan. Baik. Oke, baik. Saya ke Pak Yunus. Pak Yunus, kalaupun PPATK sudah mencatat ya nama-nama yang kemudian ini perlu ditelusuri lebih lanjut dan juga beserta dengan barang buktinya dan diserahkan kemudian ke KPK, dan ternyata KPK ini memiliki data lain begitu, sejauh mana wewenang PPATK untuk terus melakukan tindak lanjut berkaitan dengan nama-nama yang kemudian ini disebutkan atau yang sudah dikantongi oleh PPATK. Tapi dijawab nanti Pak Yunus, kami akan jeda terlebih dahulu. Saya jeda, kami akan kembali untuk Anda. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Malam. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Saya akan langsung ke Pak Yunus. Pak Yunus, kalaupun dari PPATK ini sudah menyodorkan nama-nama begitu, katakanlah ada A, B, C, D di sana, akankah itu akan terus ditindaklanjuti oleh PPATK jika sudah menjadi wewenang KPK melakukan pengusutan? Karena mungkin dikhawatirkan ada nama-nama yang berbeda begitu dalam penelusuran yang dilakukan masing-masing. Harus ditindaklanjuti oleh PPATK. Kewenangan ini memang berbeda. Dan PPATK lebih banyak berfungsi menunjang penegak hukum, dalam hal ini menunjang KPK ya, dengan pendekatan follow the money tadi ya. Jadi dia seperti pemain bola, Mbak, midfielder, gelandang yang memberikan umpan terus kepada penyidik. Jadi tidak ada pelanggaran kewenangan oleh PPATK, tidak ada sama sekali. Bahkan menunjang sepenuhnya tugas KPK dan mereka mencari hasil kejahatan dalam rangka aset recovery. Ini penting sekali. Karena kalau pakai TPPU, PPATK gampang bergerak, dan pakai TPPU banyak yang bisa terkena. Kemudian ada pembuktian terbalik. Itu yang paling penting, pembuktian terbalik yang sudah disebut oleh Mas Giri tadi. Baik, tapi pada saat Anda menjabat pernah tidak Pak Yunus terjadi seperti itu? Artinya sudah ada nama-nama yang kemudian dikeluarkan oleh PPATK, ternyata pada saat penetapan tersangka nama-nama tersebut ini justru lolos. Ya itu nggak masalah. Karena kita yang namanya pemain gelandang itu midfielder memberikan umpan kepada penyidik. Kalau penyidik katakanlah masuk angin misalnya atau bermain ya, kita bisa pertanyakan saja kemudian. Tapi urusan mereka sebenarnya itu bisa terjadi. Memang pernah terjadi pada waktu yang lalu. Baik, dari Pak Giri tapi bukan sendiri, dengan KPK seingat saya. bukan dengan KPK. Baik, saya konfirmasi ke KPK ya kalau begitu. Ini sebenarnya pernah terjadi tidak Pak Giri? Jika memang sudah ada nama-nama yang diberikan oleh PPATK begitu, tapi KPK tetap dengan idealismenya sendiri ya, sudah memiliki nama-nama tersendiri, justru berbeda arah begitu dengan PPATK. Iya. Saya pernah di KPK, sekarang kan enggak ya. Mungkin saya berbicara lebih bebas sekarang. Kemungkinan itu terjadi karena memang kalau dari penyidik dan jaksa kan dia akan melihatnya kan apakah buktinya cukup itu tadi. Memang PPATK itu lembaga intelijen keuangan, dia akan menjelaskan aliran ke sana, tapi itu satu alat bukti kan, entah itu dokumen atau bukti petunjuk. Kemudian membuktikan bukti tambahan lain, dua alat bukti yang cukup, mungkin saksi atau mungkin saksi ahli dan lain-lain. Bisa jadi saksi ahlinya dari PPATK. Dan idealnya memang semuanya harus ditindaklanjuti. Jadi apa yang disampaikan Pak Yunus, mungkin Pak Yunus punya pengalaman sendiri ya, karena memang beliau ini kepala PPATK. Jadi memang ini ujian bagi KPK untuk bisa imparsial ya. Nanti ini kemana arahnya, saya pikir ini saatnya KPK untuk melakukan rebound ya. Melakukan rebound. Setelah kita babak belur di revisi undang-undang, kemudian orang disingkirkan termasuk saya begitu kan butuh rebound ini. Dan ini menumbuhkan harapan lagi sebenarnya.
Oke, baik. Kalau dengan kasus seperti ini, sebenarnya pola yang mungkin saja terjadi ini seperti apa sih Pak Giri? Karena kan kita ketahui di kasus yang sebelumnya, di mana 8 orang tersangka itu sudah ditetapkan, ternyata sudah tahun 2019. Dan dalam waktu dekat informasinya Menteri Ketenagakerjaan sebelumnya dan juga saat ini juga turut diperiksa. Anda melihat arahnya seperti apa? Akankah menyentuh pejabat-pejabat pada kementerian begitu? Kalau saya tidak mengetahui secara persis ya yang alat bukti yang dimiliki oleh KPK saat ini ya. Tapi memang kalau kita melihat pengenaan pasal 64 KUHP di mana itu ada pengulangan gitu ya. Mungkin dia memikirkan hal itu. Jadi memang terus kemudian ada turut serta pasal 55 dan 56 itu. Ini menarik sebenarnya untuk diikuti nanti akan sejauh mana kasus ini akan berjalan. Tapi memang dari kasus-kasus besar yang dibongkar KPK itu yang bermula dari OTT itu bisa sampai jauh gitu ya. Kecuali nanti penyidiknya kena TWK lagi begitu. Oke, baik. Saya ke Pak Yunus. Pak Yunus, kalaupun kasus ini nantinya juga akan turut memeriksa ya pejabat-pejabat dari kementerian, baik itu kementerian yang sebelumnya maupun juga saat ini, akan sejauh mana ini bisa transparan menurut PPATK? Memang transparansi salah satu prinsip yang penting dari bukan saja corporate governance, juga public governance, termasuk PPATK dan KPK. Kalau ada transparansi, orang tidak bisa bermain karena orang bisa diawasi oleh orang lain. Kasus di Kemenaker ini kan karena prosesnya tidak transparan. Biaya nggak transparan, syarat nggak transparan, jadi waktu pun kurang transparan, jadi bisa dimainkan harga itu. Nah, PPATK kerjanya pun harus transparan dan memang nggak bisa hasil pemeriksaannya diberikan kepada publik. Yang bisa adalah nanti KPK lah di dalam menerapkan atau mengumumkan hasil-hasil penyidikannya silakan. Tapi PPATK tidak bisa mengumbar kepada publik karena itu rahasia jabatan itu. Oke, ada baik. Sanksinya kalau diumbar ke publik ya. Pak Giri, yang menarik juga ya, yang kemudian disoroti oleh publik ini adalah statement-statement yang kemudian ini keluar Pak Giri dari Wakil Menaker yang kemarin sudah ditangkap. Ini menyebutkan bahwa hukuman mati untuk koruptor dan lain sebagainya ini sangat-sangat kontradiktif dengan apa yang kita ketahui hari ini. Ini bagaimana bisa kalau menurut Anda seorang yang terus mengencarkan untuk anti korupsi dan lain sebagainya ini justru menjadi pelaku utama? Ya ini memang fenomena seperti ini ya. Banyak koruptor itu kemudian senyum dada-dada di depan lobi, depan wartawan. Seakan-akan dia tidak merasa bersalah. Kalau kita amati apa yang terjadi kemarin itu sebelum konvers, ketika tersangka IEG ini turun, dia menangis kan, gitu kan. Kemudian berapa menit kemudian dia dada-dada tersenyum. Ini menarik kan, semacam kalau di psikologi itu mirip-mirip bipolar itu ya. Jadi dia mempunyai kepribadian ganda atau memang dia acting sebenarnya ya. Jadi dia tetap ingin up gitu di politik, dia bicara anti korupsi, mewakili aktivis 98. Saya juga aktivis 98 juga Pak, tapi di level yang bawah gitu ya. Nah ini ada semacam kontradiksi, dia bicara hukuman mati, kemudian dia menangis, kemudian dia tertawa, kemudian dia bilang gajinya sedikit, tapi begitu KPK menyita itu mobilnya belasan, Ducati pun 3. Harga Ducati satu aja udah berapa itu gitu ya. Nah itu kan menunjukkan semacam apa ya, kita sulit percaya, ketika kita lama di KPK itu sulit percaya dengan orang-orang tanda kutip baik gitu kan. Karena di balik kebaikan itu adalah menyembunyikan sebenarnya kebusukan mereka itu ya. Jadi ini bagaimana mungkin gitu ya, Juli tahun lalu ada tersangka dirjen di Kemenaker, kemudian ada dirjen dilantik Maret jadi tersangka lagi di bulan Agustus, Juli kemarin ada tersangka lagi gitu. Dan saya pikir entah itu birokrat atau politikus, mereka pandai berakting seakan jadi orang-orang baik gitu kan. Jadi disinilah sebenarnya pentingnya integritas Mbak. Integritas itu kan dalam kesendirian dia memimpin dirinya gitu kan. Bagaimana dia memutuskan suatu gitu kan, mau korupsi atau tidak, minta suap atau meras segala macam. Ini kan nggak bisa dideteksi oleh sesuatu yang formal ya. Upaya-upaya pencegahan, fakta integritas dan lain-lain. Cara yang paling efektif ya OTT gitu. Jadi ya cara yang efektif data-data PPATK, cara yang paling aktif lifestyle check gitu kan. Kita ikuti di rumahnya, dia ke kantor pakai mobil sederhana, di rumahnya mobil mewah banyak. Kemana dia ATM, dia rumahnya di mana saja, dan lain-lain. Itu bisa diikuti, bisa dipetakan, dan biasanya ada kontradiksi di sini. Jadi kita akan berpikir rasa, kok ternyata gitu ya. Bahkan ada yang menyindir dengan
kata-kata ataupun juga diksi, jangan-jangan ini nggak tahu ya apa yang dia lakukan ini, tidak sadar begitu. Sebenarnya arahnya nggak ke sana ya. Nggak mungkin mereka nggak tahu batasan ini boleh atau hitam putihnya apa yang ia lakukan. Kalau 16 tahun di KPK, saya bisa bersimpulan mereka hanya pura-pura tidak tahu. Oke. Karena uang korupsi isi money itu mungkin nikmat bagi mereka ya. Jadi istilahnya acting-acting itu dipandang bisa mengecoh KPK. Tapi kita kan penyidik kan cukup lama memahami pola semacam ini. Jadi kita nggak mudah percaya. Baik, Pak Giri, Anda melihat kasus ini secara keseluruhan, seberapa mungkin ini juga akan membuka mereka-mereka yang bernasib sama seperti Noel? Artinya mengetahui tapi membiarkan, ternyata sudah lama terjadi, bahkan sudah menggerogoti tubuh kementerian sebelum-sebelumnya, tapi banyak juga kok yang tahu tapi tidak melapor? Ya memang agak sulitnya memberantas korupsi itu di sini sebenarnya. Jadi banyak negara-negara gagal tuh, kayak Filipina itu korup juga. Ya. Thailand korup juga, Indonesia karakternya sama, bahwa mereka memang teori konsepnya banyak, cuap-cuapnya banyak, tapi kemudian secara manajemen SDM jelek. Contohnya adalah gajinya rendah gitu kan. Jadi bagaimana orang yang berisiko membuat keputusan tinggi digaji dengan tidak memadai. Jadi kita lihat bagaimana negara ini memperlakukan, misalnya presiden gajinya 69 juta, nggak tahu sekarang berapa ya, dulu 69. Sementara dirut suatu BUMN gajinya ratusan bahkan miliaran per bulan, kan kontradiksi. Yang punya kewenangan besar presiden, tapi kemudian yang diapresiasi, ini salah satu kegagalan yang kalau kita bandingkan dengan negara maju, itu yang membedakan kita. Kita tidak cukup bagus melakukan manajemen dalam arti bernegara tadi, nggak masuk akal gitu ya. Nah ini kan kemarin terungkap ketika Noel bicara gaji saya hanya 11 juta ditambah tunjangan, nggak nyampe 50 juta, jadi kemudian saya harus nyopet gitu. Saya lihat ini kayak bercanda, ternyata copetannya 3 miliar plus Ducati gitu ya. Baik, saya ke Pak Yunus. Pak Yunus, PPATK memang membaca dengan angka-angka dan juga transaksi, tapi bagaimana mendeteksi seseorang mungkin menerima dana yang tidak terlalu besar seperti yang kita ketahui hari ini 3 miliar ataupun di bawah itu begitu ya. Namun ia mengetahui adanya transaksi yang tidak beres di satu kementerian atau mungkin di instansi lain. Jadi PPATK memang lebih fokus pada follow the money, melihat transaksi-transaksi itu ya. Dan untuk bagaimana pengetahuan dia si pelaku mengenai yang terjadi di Kemenaker misalnya ya, itu lebih banyak dari pengakuan mereka atau dari pemeriksaan oleh KPK sendiri gitu. Jadi tadi saya sebutkan, data transaksi kalau dihubungkan dengan data komunikasi, dengan hasil pemeriksaan itu akan banyak sekali berbunyi. Akan menemukan banyak alat bukti, bukan saja bisa menambahkan tersangka lain, misalnya uangnya lari lagi ke orang lain, ke pejabat yang lebih tinggi, pejabat yang lama, bisa saja. Kalau ada 2 bukti permulaan ya, 2 bukti alat bukti permulaan yang cukup, bisa dinaikkan menjadi penyidikan, bisa jadi tersangka baru. Baik, tentunya tindakan yang kemudian ini kita tunggu-tunggu untuk para mereka yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ini ya, seadil-adilnya tentunya masyarakat berharap pada seluruh penegak hukum untuk menindak ini semua. Terima kasih banyak Pak Yunus sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom, dan juga Pak Giri yang sudah menyampaikan seluruh perspektifnya pada malam hari ini. Selamat malam, semuanya sehat selalu. Dan pemirsa, informasi lainnya yang masih akan kami hadirkan untuk Anda, di mana ini peristiwa kebakaran terjadi di pemukiman padat penduduk di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Kebakaran menghanguskan 3 unit rumah hingga rata dengan tanah. Ya pemirsa, inilah rekaman detik-detik kebakaran yang menghanguskan 3 rumah warga yang berada di Kelurahan Lahakang, Kecamatan Tabulahan, Mamasa, di mana kobaran api yang terus membesar dengan asap tebal terus membumbung tinggi, membuat panik sejumlah warga yang berada di lokasi. Tak adanya armada kebakaran yang tiba di lokasi membuat api sulit untuk dipadamkan. Warga hanya berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Diduga penyebab kebakaran lantaran seorang anak yang bermain korek api di sekitaran botol bensin hingga apinya masuk ke dalam rumah dan menyebabkan kebakaran.
Pelarian panjang Bribda Alfian terhenti pemirsa setelah tim gabungan tangkap pelaku di sebuah gubuk di Dompu, Nusa Tenggara Barat. Bribda Alfian merupakan pembunuh putri gadis cantik yang ditemukan tewas penuh luka bakar. Sementara pihak keluarga berharap Bribda Alfian Sinaga mendapatkan hukuman yang setimpal. Kasus ini sempat menghebohkan publik. Putri, warga desa Rambatan Wetan, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat ditemukan tewas mengenaskan dengan luka bakar di kamar kosnya di Blok C Blok, Desa Singajaya. Kabar penangkapan Alfian pertama kali diketahui keluarga korban melalui media sosial. Paman korban mengungkapkan konfirmasi lanjutan kemudian datang dari Kapolres Indramayu yang mendatangi keluarga korban. Atas penangkapan tersebut, keluarga berharap agar proses hukum berjalan maksimal. Dua warga kota Pematang Siantar, Sumatera Utara tewas mengenaskan usai dianiaya massa di Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Satu orang berhasil kabur dan keduanya ini tewas pemirsa dihakimi massa sesaat setelah melakukan pencurian di sebuah bengkel di Desa Tampu Bolon, Toba. Ketiga pelaku diduga telah melakukan pencurian telepon genggam, dompet, dan alat pembuka baut roda. Pemilik bengkel yang menyadari kehilangan barang miliknya langsung melakukan pengejaran terhadap ketiga pelaku yang berupaya kabur. Kedua jasad pelaku kini telah dievakuasi di RSUD Porsea untuk proses identifikasi. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Saya Tiara Harahap. Dan saya Widi Wellington. Pemirsa, sesaat lagi ada program Fakta untuk Anda. Kami pamit undur diri, selamat malam, sampai jumpa.